Hola, soy la puta ama. Bersama saya Yudan Malik di Pendek Pengetahuan. Oke, kita bahas soal guru honorer. Kenapa kita bahas guru honorer? Kemarin sempat viral soal guru honorer gajinya lebih rendah ketimbang petugas SPPG, dan katanya petugas SPPG akan diangkat menjadi anggota P3K gitu, kalau tidak salah menurut sependek pengetahuan saya gitu. Nah, sebagai pertanyaan saya, kenapa kalian sebagai guru honorer masih bertahan untuk menjadi guru honorer? Poin saya adalah, kalau guru honorer gajinya kecil dan kalian bertahan karena passion saya mengajar gitu ya, walaupun 300.000 saya ikhlas mengajar, mendidik demi anak bangsa menjadi lebih pintar gitu, kalau anggapan kalian seperti itu. Tapi di sisi lain saya berpikir, kenapa kalian pada mau pada ngaji, pada guru-guru honorer ini pada suka ngaji, yaitu ngarang biji. Untuk apa? Untuk supaya sekolah-sekolah kalian akreditasinya tidak turun, dan bahkan itu kan termasuk berbohong, membohongi kemampuan siswa seseorang gitu ya kan. Kalian berbohong bahwasannya siswa A dapat mengerjakan latihan-latihan soal matematika mungkin dengan harusnya nilainya 5, dan kalian untuk ngarang biji supaya akreditasi sekolah tidak turun. Ini sangat kurang sangat kontradiktif dengan tujuan kalian untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia, bukan? Kenapa kalian masih bertahan? Apakah itu termasuk 300.000 itu sudah termasuk bayaran tertinggi kalian untuk berbohong kepada siswa-siswa yang nilainya seharusnya rendah dari nilai yang seharusnya, untuk menopang akreditasi sekolah tidak turun? Ini sebagai pertanyaan saya. Lagian ya, menurut sependek pengetahuan saya, gaji guru honorer itu adalah honor yang diberikan untuk mengajar di kelas, dimana anggaran tersebut diajukan untuk saat kalian mengajar di ruang kelas, dan tidak ada anggaran untuk misalnya bikin kurikulum kan pemerintah ya, kisi-kisi SKS gitu ya kan, materi pembelajaran soal-soal begitu ya kan, atau mengkoreksi jawaban gitu kan. Itu tidak masuk dalam sebuah cost production kalian untuk mengajar gitu, untuk guru honorer ya ini, karena gajinya itu dibayarkan ketika kalian berada di ruang kelas tersebut mengajarkan materi, tidak untuk bikin kisi-kisi soal, koreksi jawaban, bikin raport begitu kan, menurut pengetahuan saya nih ya. Masa kalian itu sudah termasuk itu sih, udah termasuk bikin soal, bikin jawaban gitu, bikin nilai raport. Apalagi banyak kasus-kasus anak yang gimana ceritanya ya,
yang kurang dapat ditertibkan gitu ya kan. Kemudian kalau ditertibkan, kalian terancam laporan polisi. Gimana ini? Kalian tidak dapat perlindungan humanity gitu. Bahkan ya, kalau kalian tahu anggota DPR, anggota MPR itu dapat hak immunity, apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan tidak dapat dikatakan melanggar hukum. Kalian menertibkan siswa kalian supaya ruang kelas terkondisi dengan baik, terkondisi dengan ketertiban yang ada, dan untuk mentransfer ilmu dan mentransfer akhlak mungkin lebih baik. Tapi kalian bisa kena laporan hukum tindak pidana gitu. Gimana coba? Kalian masih mau bertahan sebagai guru honorer? Menurut pendek pengetahuan saya dan logika saya, kayaknya itu bisa dilakukan di tempat lain gitu. Kalau sekedar fashion mengajar ataupun untuk menyampaikan ilmu terutama ya, itu menurut sependek pengetahuan saya bisa dilakukan di tempat lain selain sekolahan ya. Banyak platform ataupun semacam bootcamp begitu, atau bahkan ada yang buka kelas kripto gitu. Coba bayarannya itu tinggi. Coba kalian bikin buat kelas aja gitu. Menurut sependek pengetahuan saya ya, karena untuk cost productionnya, bikin materi, bikin soal, bikin latihan soal, bikin mengkoreksi jawaban, untuk bikin rapor begitu, cost productionnya tidak masuk. Kalau sekali mengajar itu 300.000 per bulan gitu, sejamnya cuma berapa gitu, 10.000, 15.000, dan per minggu itu cuma menghasilkan 4-5 jam mungkin. Gimana coba untuk bikin sebuah mengajar dengan ancaman hukuman ketika laporan-laporan yang mendapatkan bahaya ketika kita untuk menertibkan aja loh ini tidak memiliki hak immunity. Tapi di sisi lain, kalau ada hak immunity itu sangat membahayakan siswanya, karena juga ada kasus gitu, guru-guru yang kurang bertanggung jawab, ada yang melakukan pelecehan, ada yang, tapi kalau ada ya itulah ya, menurut sependek pengetahuan saya aja nih, kurang worth it lah ya kalau kata saya. 300.000 untuk berbohong demi akreditasi sekolah tidak turun. Oke, sekian pembahasan guru honorer kali ini sama Sekayu dan Malik. Saya pamit undur diri dari sependek pengetahuan. Holala buta amat.